Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan tempat ini dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita duduk di tempat ini menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan Allah angkat derajat kita, dan bagi menambahkan rasa cinta kita kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Aina Maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, di malam kita termasuk kepada hamba-hamba pilihan Allah, yang mana pada malam hari ini hujan membasahi bumi. Ya, tapi kita bisa kumpul di tempat ini dalam suasana hati gembira, dalam suasana hati yang senang. Kira-kira antum datang mari senang apa dongkol? Senang. Kalau ente dongkol rugi ente. Ya. Kalau kita datang ke majelis ilmu dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang kesal, maka enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita hadir ke majelis ilmu karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah, rindu kita sama Rasulullah, bangga kita, senang kita, maka Allah buka pintu-pintu surga buat kita. Jadi melangkah ke majelis ilmu itu enggak gampang. Ya. Melangkah ke majelis ilmu itu enggak gampang, kecuali di dalam hati kita ada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pakai ini dah. Satu, nah itu. Biar sedikit agak-agak melotot sedikit. Jadi kita cinta sama Rasulullah. Kalau kita udah cinta sama Rasulullah, maka apa yang dicintai sama Rasulullah, didemenin sama Rasulullah, pasti kita senang. Majelis salah satunya adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita berada di bulan apa sekarang? Bulan Sa'ban. Di mana bulan Sa'ban itu kita kenal sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sa'ban ini perbanyak kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang baca salawat, orang yang gemar baca salawat, orang yang senang hadir di majelis salawat, berarti di dalam hatinya ada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kalau orang nggak ada dalam hatinya nama Nabi Muhammad, orang itu baca salawat. Orang yang dimana baca salawat pasti dalam hatinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang nggak ada di hatinya nama Nabi Muhammad, maka lisannya nggak mau baca salawat. Bahkan ada yang benci dengan sholawat. Kalau kita udah benci sama sholawat, nanti yang nolong kita siapa? Mak kita? Enggak. Bapak kita juga? Enggak. Yang bisa nolong kita nanti adalah syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit di bulan Sa'ban ini, mari ngajak sama antum semuanya untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini malaikat Jibril datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muka yang pucat. Yang mana datangnya malaikat ini datang pada Rasulullah bukan dengan yang gembira, muka yang senang, enggak. Mukanya pucat, mukanya sedih, mukanya kagak ngenakin sama Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril datang, Assalamualaikum ya Rasulullah,
Maka jawab Nabi, waalaikumsalam ya Jibril. Dilihatin tuh malaikat. Biasanya kalau namanya teman datang gembira, kita ngeliat enak nggak? Enak. Ini kan malaikat Jibril sama Nabi Muhammad temenan, CS banget. Jangan sama malaikat Jibril, sama itu dari CS. Ente punya teman datang, mukanya ditekuk-tekuk, kira-kira mukanya kayak gimana? Tanda tanya nggak? Kita lagi datang, lagi nyantai, datang teman kita datang, assalamualaikum, mukanya pucat banget, sedih. Pasti kita bertanya-tanya ada apa? Nah ini Rasulullah SAW didatangin sama malaikat Jibril yang mukanya nggak ngenakin, mukanya sedih banget. Ditanya, Jibril, kenapa ente datang? Bahasa kita ya, ngomongin bahasa kita ya. Jibril, ente kenapa datang? Tahu-tahu muka ente sedih kayak gitu. Apa jawab? Malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ini hari di mana Allah nyalain api neraka. Ini hari di mana Allah menghidupkan api neraka. Yang di mana panasnya itu 1000 tahun yang dinyalakan oleh Allah. Panasnya sangat panas, gelapnya sangat gelap, baunya sangat bau. Yang di mana hari ini Allah nyalain tuh api neraka. Lalu kenapa muka ente sedih? Bahasa kita ini deh. Muka ente kenapa sedih? Diam. Lalu kata Rasulullah, Jibril, jelasin sama anda. Jelaskan sama aku ya wahai Jibril, apa sih neraka itu? Ini ada neraka itu, neraka dibagi-bagi tuh. Ada neraka hawiyah, ada neraka sakar, ya. Ada berapa neraka semuanya? 7 neraka. Apa aja ini? Ya gitu dah pokoknya. Tapi masih bagus, masih berani ngejawab, jangan kayak patut menyengir doang, nyengir ontak tuh. Ya. Ini dijelasin sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini hari adalah Allah menghidupkan daripada api neraka, yang dimana kalau bocor aja tuh neraka selubang jarum. Ini dunia angus. Selubang jarum bocor. Selubang jarum kecil banget ya? Kecil. Itu kalau bocor habis dunia ya Muhammad, kebakar. Kalau pakaian daripada pakaian neraka Allah angkat, niscaya semua makhluk yang ada di dunia mati. Saking panasnya, saking baunya tuh aroma daripada neraka. Kalau orang disiksa, semuanya pada mati. Cuman bocor dikit aja tuh dunia hancur. Gimana panasnya berarti? Dari masing-masing pintu neraka itu kata malaikat Jibril jaraknya selama 70 tahun. Dari pintu 1 ke pintu 2, pintu 3, 4 sama terakhir itu jaraknya masing-masing perjalanan 70 tahun. Pintu masuk pertama, kedua 70 tahun. Sekali lagi 70 tahun. Nah, kalau kita paling bawah nih, neraka paling bawah berapa puluh tahun berarti kita harus naik ke atas lagi. Dan itu tuh nanti bingung deh. Ya. Diceritain sama malaikat Jibril bahwa neraka hawiyah tempatnya ini semua, sakalikum tempatnya ini semua diceritain. Dan yang terakhir, malaikat Jibril alaihissalam terdiam ketika wahai Jibril, lalu pintu yang pertama ini pintu apa? Neraka apa namanya? Yaitu neraka jahannam. Malaikat Jibril nggak nerusin ucapannya. Yang tadi dijelasin ini neraka sakar untuk orang-orang yang orang-orang Nasrani dan Yahudi. Hawiyah juga orang-orang penyembah matahari. Ada lagi neraka jahannam. Nah, ini yang paling panik. Tapi malaikat Jibril nggak nyebutin, nggak nerusin ucapannya. Kenapa? Dia bingung. Rasulullah nanya lagi, ya Jibril, terusin. Maksa. Akhirnya
Malaikat Jibril ngomong juga nih sama Rasulullah, ya Rasulullah, neraka jahanam itu adalah neraka tempat umat. Neraka jahanam adalah neraka untuk umatmu yang berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana umatmu itu sebelum dia meninggal belum sempat bertaubat. Mendengar ucapan malaikat Jibril, ini Rasulullah langsung diam, nangis. Wahai Jibril, apakah ada daripada umatku yang masuk neraka? Apakah ada dari umatku yang masuk neraka, wahai Jibril? Kata Jibril, iya, ada Muhammad. Orang yang berbuat dosa kepada Allah sebelum dia meninggal, dia belum bertobat kepada Allah, maka tempatnya neraka. Maka diriwayatkan, pernah dikisahkan, ini nanti daripada umat Nabi Muhammad SAW digiring sama malaikat Zabaniyah, ya, diserahkan kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Tidak sama dengan orang-orang terdahulu, tidak sama dengan umat-umat yang lainnya. Datangnya daripada umat Nabi Muhammad walaupun disiksa, mukanya tetap tidak dirantai, mukanya tetap seperti biasa. Kenapa? Karena pernah wajahnya itu terbasuh oleh air wudhu, diseret-diseret. Tapi penyiksaannya tidak seperti umat-umat yang lain. Walaupun enggak sama, tapi Rasulullah pingsan. Ngedengar bahwa umatnya nanti ada yang masuk neraka, ini Rasulullah pingsan. Sehingga malaikat Jibril memeluk daripada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun, nanya lagi nih, ya Jibril, apa benar ada umatku yang masuk neraka? Iya. Nangis, sujud langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia minta sama Allah? Ya Allah, umati ya Allah, umatku ya Allah. Apakah benar nanti umatku ada yang masuk neraka ya Allah? Sujudnya Nabi Muhammad, nangisnya Nabi Muhammad karena mengingat kita, karena takut umatnya ini masuk neraka ya Allah. Ya, Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nanti ada umatku yang masuk neraka-Mu ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Siapa yang masuk neraka umatku daripada golongan umatku ya Allah? Adalah umat yang tidak mau mengikuti daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mana orang Islam yang ngakunya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah udah ngajarin sama kita bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara kita dekat dengan Allah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, sudah diajarin dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang itu matanya buta, telinganya tuli, tidak mendengar, hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termakan dan terbius oleh nafsu dunia. Berapa banyak nanti orang yang ibadah, orang yang berdermawan, orang yang berilmu, banyak yang berduyun-duyun bukan masuk surga tapi masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ini Rasulullah cintanya sama kita nih. Rasulullah segitu cintanya sama kita sampai beliau ketika mendengar kabar bahwa ada umatnya yang masuk neraka pingsan, lalu nangis sama Allah 3 hari 3 malam, dalam riwayat sujud sama Allah, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar kamar beliau kecuali sholat berjamaah. Sayyidina Abu Bakar datang nggak dihirauin, sahabat Umar datang nggak dihirauin juga. Semua sahabat datang memanggil Rasulullah, enggak ada yang dihiraukan.
Terakhir Salman Al-Farisi, sahabat beliau, datang kepada beliau, tidak dihiraukan juga, dan berinisiatif memanggil daripada yang bisa menenangkan Rasulullah hanya satu, siapa? Putrinya yang bernama Siti Fatimah. Salman Al-Farisi datang, wahai putri Rasulullah. Rasulullah 3 hari 3 malam gak mau bicara. Rasulullah 3 hari 3 malam gak mau keluar dari rumahnya. Maka Fatimah Zahra langsung keluar menuju daripada rumahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku putrimu. Maka Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, ada apa engkau datang ke sini? Yang dimana tadi Sayyidina Abu Bakar mengucapin salam, manggil, nggak dijawab. Ketika putrinya Siti Fatimah Zahra memanggil, barulah Rasulullah mengucapkan salam dan keluar. Ada apa wahai? Ketika Rasulullah keluar, putrinya Rasulullah Siti Fatimah Zahra memeluk ayahnya. Karena kenapa? Melihat wajah ayahnya, matanya bengul. Tahu bengul? Tahu bengul nggak? Bengkak, kebanyakan nangis. Wajahnya pucat, kayak orang ketakutan. Ditanya, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, ada apa? Kenapa wajahmu wahai ayahanda, wahai Rasulullah? Maka gemetar tubuh Rasulullah dan berkata, wahai putriku, bahwa aku diberikan kabar oleh malaikat Jibril bahwa nanti ada daripada umatku yang masuk neraka. Itu Rasulullah dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa umatnya nanti ada yang masuk neraka, nangis minta ampun kepada Allah buat kita sebagai umatnya, ente sebagai umatnya, kita sebagai umatnya yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di manakah, adakah dalam hati kita nama Rasulullah? Sudahkah kita bisa menghadirkan Rasulullah hidup dalam kehidupan kita? Ente anak muda, bagaimana caranya mengikuti Rasulullah SAW? Kita sedih. Umat sekarang ini, masya Allah, jauh daripada cinta Rasulullah SAW. Semua sama kelas belakang. Ya, ngaku cinta sama Rasulullah, tetapi tidak ada bentuk pengorbanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pernah dapat ilmu, Anda dapat kalam daripada Al Habib Hamzah Segaf. Beliau ngomong sama anak gitu. Kalau kita cinta sama guru, yang pertama ente harus punya istiqomah sama guru. Kalau ente sudah bisa istiqamah sama guru, yang kedua hikmat sama guru. Apa hikmat? Apa istiqamah? Istiqamah itu selalu ada. Ya, selalu ada hikmat. Ketika seorang guru meminta, ketika seorang guru menginginkan, dia pun selalu. Yang ketiga, ini yang berat, pengorbanan. Istiqomah, hikmat, pengorbanan, baru cinta. Kalau orang sudah istiqomah, hikmat, ada pengorbanan, berarti cintanya benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kalau seorang murid mendikte daripada gurunya dan dia nggak bisa melihat keburukan daripada gurunya, beliau bilang, kalau kita cinta sama guru, tuh guru mau ngapain pun udah biarin aja. Lu bisa nggak melihat guru lu, bahasanya nih, lu punya guru, tahu-tahu guru lu mabuk, tahu-tahu guru lu minum, masih ada rasa cinta sama guru lu? Anda bilang nggak tahu bingung. Kalau lu ngelihat guru lu mabuk, guru lu lagi nggak baik, lu benci, berarti cinta lu palsu. Berarti cintanya palsu. Kalau kita tidak cinta nih sama guru, udah istiqomah, hikmat, pengorbanannya ada,
Kita cinta sama guru, tuh guru mau tingkah laku kayak gimana, itu kan jahil beliau. Tapi kalau kita cinta sama beliau, sama guru, dasarnya cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kita beda kan? Oke, ada dapat ilmu 3 ini jujur. Ini kayaknya berat banget 3 ini. Istiqomah, hikmat, terus pengorbanan. Apa pengorbanan? Apa aja tadi? Waktu, semuanya. Makanya ente nggak perlu cari murid banyak-banyak. Ente cari 3 orang, 3. Kalau dari 3 ini ente bisa, insya Allah. Ya, makanya setiap bertemu dengan guru selalu bilang cari murid yang banyak-banyak. Cari yang benar-benar 3 kriteria itu ente akuin murid dunia akhirat. Sekarang misalkan kita cinta sama guru, majlis, mohon maaf nih, majlis ke Habib ini, ke Kiai ini, tablik datang, tiap acara tablik datang, rajin. Ini nanti kata beliau nih cerita sama ini nanti di para masyarakat, nanti dia yaumil kiamat ditanya nih, Dika, ente ikut siapa? Kata Dika, ana ikut si A ya Allah. Tanya A sini. Dika ngaku sebagai murid ente, bener murid ente, ini nggak ngakuin. Kata Dika, wah yang satu lagi ya Allah, yang B, orang lagi dipanggil lagi, ini murid ente, bukan. Kata Dika, anda datang hadir majlis, tapi itu dia murid ente. Jadi bagaimana kita ini nanti sanad ilmunya sama Rasulullah, maka kita harus punya seorang. Coba kayak Satria, akuin Satria sebagai murid nggak mau akuin murid. Satria mau nangis nggak mau akuin murid. Dia nangis lagi, nangis beneran nih. Ini lama-lama nangis beneran Satria nih. Kenapa? Walaupun sedikit, ente jalanin, ente yang istiqomah, yang baik, akuin. Murid ente, insya Allah jadi murid ente. Ya aku syukur punya guru-guru yang selalu bilang, ente murid ente. Di saat ente menjadikan seseorang sebagai murid ente, berarti dia termasuk murid. Ya, insya Allah nasab ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi. Sebagai bentuk rasa cintanya Rasulullah sama kita nih, pengorbanan Rasulullah, apa yang dikorbankan oleh Rasulullah untuk kita udah bisa balas belum? Kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi lisan kita berat untuk baca salawat. Kita ngaku dan cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita sangat sulit dan berat untuk duduk di majlis ilmu, majlis salawat, majlis zikir. Benar nggak? Kita postingan kita ajib nih, woi postingannya mantap banget. Si Apil postingannya, subhanallah. Bagus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum bisa ngelakuin kayak gitu. Ya. Walaupun kita belum bisa ngelakuin seperti yang kita postingin. Tapi biar kita baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bisa merubah kebaikan kita. Posting baikan kagak, yang ada postingnya apa? Postingannya kagak mulu. Si Pahri postingannya udah main game mulu, apalagi. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau postingannya baik, insya Allah jadi. Makanya kita minta ya Allah, mudah-mudahan kita ini dalam hati kita makin besar tumbuh rasa cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan walaupun cuma sekilas omongan anak bilang nggak pernah anggap kalian sebagai murid-murid, enggak, teman-teman aja udah. Jadi biar nanti anggap berat aja. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan juga sebelum ditutup, mari kita baca sholawat terlebih dahulu, yaitu sholawat daripada sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini menjadikan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik,
ya rafi'a sani wa daraji ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقول والفرد بالكرام وتطاب بالهوائج وتنال بالرقائب وتنخاتم يساسي الجماعة وبيجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مهدون واسبه لكل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا تعرفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل أوهام واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صبا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا كتاب منا من مصطفى رسولنا بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد تأسيس به والحمد لله في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائما أبدا نسعيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.